Perkenalkan, namaku sebut saja Jono, 55 tahun. Aku bekerja sebagai tukang kebun sekaligus sebagai penjaga rumah itu di saat bapak majikanku ada tugas keluar kota. Bu Indriani, biasa aku panggil Bu Yani, usianya 41 tahun. Beliau adalah ibu majikanku yang akan aku ceritakan kisahku bersama beliau di kesempatan yang berbahagia ini. Bu Yani ini adalah seorang guru. Bu Yani mempunyai suami yang bernama Pak Budi, umurnya 42 tahun. Suami Bu Yani ini seorang pejabat teras di lingkungan Pemkot di kota itu. Majikanku itu memiliki seorang putra dan seorang putri. Putrinya yang pertama bernama Sinta, umurnya 19 tahun, dan sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri di luar kota. Sedangkan putranya yang kedua bernama Iwan, baru berumur 17 tahun, saat ini kelas 12 dan sedang menyiapkan diri untuk ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi. Sedikit deskripsi tentang ibu majikanku itu. Bu Yani mempunyai tinggi 160 cm dan berat badan 50 kg. Perawakannya tidak terlalu kecil, tapi juga tidak gemuk, lebih tepat disebut berisi. Kulitnya kuning langsat khas wanita dari kotaku. Sehari-harinya Bu Yani terbiasa memakai baju muslim dengan jilbab lebar yang menutupi dada ketika beliau sedang mengajar dan beraktivitas di luar rumah. Sedangkan kalau di dalam rumah, Bu Yani terbiasa dengan memakai daster. Rumah beliau ini berukuran cukup besar dan terletak di pinggiran kota. Karena tuntutan pekerjaan, suaminya yang bekerja di dinas keuangan sering pergi keluar kota, entah itu untuk kunjungan kerja maupun rapat koordinasi. Sedangkan putrinya yang pertama, Sinta, hanya pulang tiap akhir pekan. Itu pun jika tidak ada kegiatan di kampus atau tugas yang harus diselesaikannya. Sedangkan putranya, yaitu Iwan, ketika itu cukup sibuk untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi ke perguruan tinggi, sehingga dia lebih sering pulang malam karena harus mengikuti kegiatan tutorial serta bimbingan belajar yang dia ikuti. Praktis setiap hari ibu majikanku itu lebih sering sendirian di rumahnya yang besar itu. Seperti ceritaku di atas tadi, aku bekerja di rumah Bu Yani itu bersama dengan istriku, yang mana dia adalah kebagian tugas sebagai seorang asisten rumah tangga, dan aku sebagai tukang kebun yang merangkap juga sebagai penjaga rumahnya. Istriku bernama Mina. Setiap hari istriku bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Aku dan istriku tidak tinggal di rumah Bu Yani. Setiap hari aku dan istriku pulang pergi dari rumahnya yang tidak begitu jauh jaraknya. Meskipun begitu, di rumah Bu Yani itu ada sebuah kamar kosong yang dipersiapkan untuk aku, karena aku sering kali harus menginap di rumah Bu Yani itu jika disuruh menjaga rumahnya pada saat bapak majikanku keluar kota. Di lingkungan tempat tinggalnya itu, keluarga Bu Yani ini cukup dihormati, selain karena background profesinya yang sebagai seorang guru, ditambah lagi suaminya yang sebagai seorang pejabat di lingkungan Pemkot. Tapi mungkin juga bukan hanya karena hal itu saja, karena setahuku keluarga Bu Yani ini memang selalu menjunjung nilai-nilai hidup sebagai orang Jawa dan juga norma agama yang dianutnya. Meskipun tidak terlalu fanatik, Bu Yani dan suaminya itu selalu mengajarkan putra-putrinya untuk itu, untuk selalu berbuat baik sesuai aturan agama. Oleh karena itu tidak jarang suaminya Bu Yani itu diminta untuk memimpin kegiatan di lingkungannya. Begitu juga Bu Yani yang menjadi seorang penggerak kegiatan PKK dan pengajian di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, Bu Yani termasuk tipe wanita yang setia kepada keluarganya. Bu Yani selalu berusaha tampil sopan dalam bertutur kata, serta dalam berpakaiannya. Mungkin semua itu dia lakukan demi menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Meskipun begitu, tidak jarang aku mendapati tatapan laki-laki terhadapnya. Memang meskipun Bu Yani itu selalu memakai baju muslim saat di luar rumah, nyatanya memang tidak mampu menutupi seluruh keindahan yang ada pada diri ibu majikanku itu. Tentunya tidak terkecuali aku sendiri. Hai Jaya, aku sebagai seorang lelaki yang masih normal, meskipun usiaku sudah 55 tahun. Tentu tidak bisa meleng begitu saja kalau ada yang indah-indah di depan mataku. Terutama di saat di rumahnya itu, karena Bu Yani lebih sering memakai pakaian biasa, sehingga seakan-akan beliau itu sengaja memberikan kesempatan yang lebih besar untukku, agar aku bisa mencuri pandang pada keindahan-keindahannya itu. Setiap kali Bu Yani beraktivitas di rumahnya itu, aku selalu mencuri-curi pandang. Seperti saat beliau sedang merawat tanaman di halaman rumahnya,
Aku pasti memperhatikannya dengan tidak berkedip dari balik kaca gelap jendela kamarku yang terletak tepat di samping halaman belakang rumahnya itu. Atau saat Bu Yani sedang berjalan menuju ke kamar mandi yang terletak lurus dari kamarnya. Sampai suatu saat sore itu, setelah Bu Yani pulang dari mengajar, dan mungkin karena kecapekan, beliau pun tertidur dengan lelap dan cukup lama di kamarnya. Beliau terbangun ketika mendengar gemuruh, tanda akan turun hujan. Mungkin karena Bu Yani teringat pada jemuran di belakang yang belum diangkat. Karena siang tadi istriku izin pulang lebih awal karena kurang enak badan. Ketika Bu Yani berjalan melewati dapur, aku melihatnya. Karena saat itu, aku sudah berdiri di samping tempat jemuran. Tetapi Bu Yani kemudian berhenti untuk memperhatikanku dari balik jendela dapur itu. Akhirnya aku pun mempunyai pikiran yang begitu iseng. Yaitu aku ingin memberinya sebuah pertunjukan, dan aku ingin tahu bagaimana reaksi Bu Yani nantinya saat melihat apa yang aku lakukan. Aku berpura-pura kalau tidak melihat keberadaan Bu Yani di dapur itu. Aku segera meraih aksesoris yang berbentuk sepertiga yang ada di jemuran itu, dan itu adalah milik Bu Yani. Dan dengan segera aku melakukan sebuah ritual dengan benda antik itu. Aku berusaha melirik ke arah ibu majikanku itu berada, dan ibu majikanku itu tampak diam mematung menyaksikan apa yang aku lakukan saat itu. Dalam situasi itu ternyata aku mendapatkan sebuah sensasi yang luar biasa, sehingga dalam waktu singkat aku pun memperoleh apa yang aku cari dari ritualku itu. Akhirnya Bu Yani pun tidak jadi mengangkat jemurannya. Aku lihat Bu Yani segera berlari kembali ke kamarnya yang ada di lantai 2. Setelah selesai, aku pun segera menyusulnya ke kamarnya itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di depan kamarnya, aku pun mengetuk pintunya, dan ketika sudah membuka pintu kamarnya itu, Bu Yani hanya terdiam saja ketika aku berpamitan untuk pulang. Tetapi Bu Yani tidak menyahut dengan apa yang aku katakan. Tetapi aku tahu kalau beliau terus menunduk memandangi sesuatu yang tadi aku ritualkan itu. Dalam hati aku berharap semoga saja ibu majikanku itu akan menjadi terobsesi setelah melihatnya tadi. Segera setelah itu aku pun berbalik dan berjalan menuruni tangga untuk pulang. Sebulan kemudian, siang itu Bu Yani pulang lebih awal dari biasanya. Siang itu Bu Yani segera saja mengangkat jemuran yang sudah kering, terutama aksesorisnya, sehingga hari itu aku tidak bisa ritual dengan menggunakan apa yang biasa dipakai oleh ibu majikanku itu, karena keburu diangkat oleh empunya. Bu Yani membawa semua pakaiannya itu ke kamarnya, sehingga aku benar-benar tidak bisa ritual dengan pakaiannya itu. Aku yakin pasti Bu Yani mempunyai sebuah rencana untukku, aku pun sudah siap menghadapi apapun rencananya itu. Segala resiko siap aku menghadapinya. Syukur-syukur aku malah akan diberi kesempatan ritual dengan isinya. Hai. Ketika itu istriku sudah pulang, dan aku berada di kamarku yang ada di rumah ibu majikanku itu, dengan pintu kamar sengaja aku buka. Bahkan aku saat itu juga sengaja melakukan sesuatu yang, kalau sampai ibu majikanku itu datang, pasti beliau akan tercengang. Ternyata benar dugaanku, sore itu Bu Yani datang ke kamarku. Dan pada saat beliau di depan pintu kamarku, aku pun tersenyum padanya tanpa menghentikan ritual yang tengah aku lakukan. Sehingga tampak olehku bahwa saat itu ibu majikanku itu hanya bisa terdiam menatap ke arahku. Aku tidak menghentikan apa yang tengah aku kerjakan saat itu, dan terus disaksikan oleh ibu majikanku itu sampai aku mendapatkannya. Selanjutnya ibu majikanku itu pun berlari menuju ke dapur untuk mengambil minum, mungkin untuk mencoba menenangkan dirinya. Saat Bu Yani sedang menuang air dari dispenses ke dalam gelas, dengan perlahan aku mendekatinya dari belakangnya. Hampir saja gelas berisi air yang akan diminumnya itu jatuh ke lantai. Bu Yani berusaha meronta untuk melepaskan diri dariku. Tapi semakin kuat beliau berusaha menghindar, semakin kuat pula aku berusaha untuk menahannya. Semakin lama, aku berusaha memberikan pancingan-pancingan itu. Bu Yani pun mulai melemah perlawanannya. Bu Yani pun mulai larut dalam alunan yang sengaja aku ciptakan saat itu, sehingga aku pun semakin konsisten berusaha membuat ibu majikanku itu semakin melambung angan-angannya. Bu Yani yang saat itu memakai daster terusan dengan lengan pendek, semakin memberikan kemudahan bagiku. Tampak ibu majikanku sudah semakin terbawa suasana romantis di dapurnya saat itu. Aku semakin yakin kalau sebentar lagi ibu majikanku itu pasti akan memohon-mohon minta segera diantarkan ke puncak.
Pak Jono, ucapnya pelan. Iya Bu, ada apa ya? Sahutku pura-pura. Tolong antarin aku Pak, sahutnya. Kemana lo Bu? Sahutku berusaha memancingnya. Cipuncak Pak, cepatlah, rangeknya. Mendengar permohonannya itu, segera aku bawa ibu majikaku itu ke kamarku. Sesampainya di kamarku itu, aku pun segera melakukan apa yang menjadi keinginan ibu majikanku itu, yang sebenarnya kan juga keinginanku juga. Hai Syekh. Baru juga 5 menit aku melakukannya, ibu majikanku sudah berbisik kalau sudah dapat yang pertama kalinya, tapi aku masih belum merasa akan mendapatkannya, sehingga aku semakin bersemangat jadinya. Selama hampir 30 menit, aku terus bekerja keras. Selama itu pula ibu majikanku itu mendapatkannya sebanyak 4 kali, dan menurut ibu majikanku itu, sebelumnya belum pernah beliau mendapatkan yang seperti itu dari suaminya selama ini. Aku pun menjadi tersanjung karenanya, sehingga membuatku semakin bersemangat lagi memberikan yang lebih lagi pada ibu majikanku itu, dengan harapan di kemudian hari beliau akan keterusan denganku. 5 menit kemudian, akhirnya aku bersama-sama ibu majikanku itu pun meraihnya. Semenjak kejadian itu, kehidupan ibu majikanku itu pun berubah. Yang dulunya wanita terhormat yang setia, kini beliau telah keterusan denganku. Hampir setiap ada kesempatan, ibu majikanku itu selalu meminta jitehannya padaku. Sepertinya ibu majikanku itu tidak bisa melewati sehari pun tanpa aku temani menuju puncak. Suaminya yang jarang pulang, sekarang tidak lagi jadi masalah baginya, karena selalu ada aku yang selalu bersedia menggantikan tugas suaminya yang satu itu. Aku pun semakin sering disuruh untuk bermalam di rumahnya itu, terutama saat beliau sendirian saja di rumahnya itu. Selama itu kami selalu melakukannya di kamarnya, bahkan jika malam hari saat suaminya tidak ada aku selalu diminta untuk tidur bersamanya, layaknya suami istri saja. Jika sedang bosan di kamar, aku selalu mengajaknya melakukannya di ruang-ruang yang ada di rumahnya itu, seperti di ruang tamu, ruang keluarga, dapur dan kamar mandi. Sejauh ini hubunganku dengan ibu majikanku itu tersimpan rapat dari keluarganya dan juga istriku. Karena aku memang mengatur strategi dan memilih waktu yang tepat untuk bisa bebas melakukannya dengan Bu Yani. Hampir 3 bulan hubunganku dengan ibu majikanku itu telah berjalan, aku sadar semua itu beresiko kehakikian pada ibu majikanku itu. Tapi, karena sudah kepalang tanggung, aku tidak terlalu memikirkan hal itu dan merisaukannya. Hingga suatu saat ibu majikanku berkata padaku, kalau sudah tidak kedatangan tamu bulanannya selama 2 bulan. Aku takut kekhawatiranku selama ini menjadi kenyataan, yaitu ibu majikanku itu mengandung benih yang bukan dari suaminya. Aku berusaha tenang dan menyuruh ibu majikanku itu melakukan tes. Setelah ibu majikanku itu mengeceknya, ternyata hasilnya 2 garis positif. Merasa belum yakin, akhirnya ibu majikanku pun pergi ke dokter. Setelah sebelumnya membuat janji terlebih dahulu. Setelah dilakukan USG, ternyata hasilnya ibu majikanku itu benar-benar positif. Sesampainya di rumah, suaminya menyambut ibu majikanku dengan menggenggam tes pack di tangannya. Dia tahu kalau istrinya itu hakiki. Dia terlihat bahagia sekali saat mengetahui akan punya keturunan lagi. Ibu majikanku tampak sedih ketika melihat suaminya yang sangat ingin mempertahankan kehakikiannya itu. Seandainya saja suaminya itu tahu kalau itu adalah hasil jerih payahku, tukang kebun di rumahnya, pasti reaksinya akan berbeda. Keesokan harinya, suaminya ibu majikanku itu kembali berangkat keluar kota untuk menghadiri rapat koordinasi kantornya. Baru saja suaminya pergi, aku langsung mendekatinya dari belakang. Aku lantas mengelus-elus pelututnya itu, sebagai tanda kasih sayangku pada calon buah hati kami berdua itu. Seperti biasanya, aku pun langsung meminta jitehaku di atas sofa di ruang tamunya. Kali ini aku lebih berhati-hati saat melakukannya, karena aku tahu kalau ibu majikanku itu sedang mengahdundung calon buah hati kami berdua. Seiring dengan bertambahnya usia kehakikiannya itu, maka bertambah pula keinginan ibu majikanku itu. Tentu saja aku selalu menyambutnya dengan senang hati. Semakin hari ibu majikanku itu semakin sayang padaku. Beberapa bulan kemudian ibu majikanku itu pun pikiran seorang lelaki yang sehat, sedangkan hubunganku dengannya pun berhenti untuk sementara waktu.
Selain karena orang tua dan mertuanya sering menginap di rumahnya untuk membantu merawat putra kami itu, juga karena ibu majikanku masih dalam masa istirahat, setidaknya dalam waktu 40 hari. Kadang-kadang aku mencuri-curi waktu untuk bisa menggendong buah hatiku itu. 3 tahun kemudian, aku sudah mampu lagi memberinya 3 putra-putri lagi pada ibu majikanku itu. Saat aku sedang menulis cerita ini, ibu majikanku itu pun sedang hakiki 9 bulan, dan lagi-lagi itu adalah hasil benih yang aku tanam. Aku masih ingin terus melanjutkan hubunganku itu. Begitupun dengan ibu majikanku itu. Kami berdua mempunyai prinsip biar tidak bisa menikah secara sah. Yang penting masih bisa terus-terusan saling mengasah. Sekian ceritanya yang bisa aku bagikan dalam kesempatan ini. Terima kasih.